Halo teman-teman, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama saya Frankie Jamento. Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan yang sehat dan tentunya sukses selalu. Pada kesempatan ini saya akan membagikan video lagi tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan sebelum saya meneruskan video refleksi ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya seorang guru di Sekolah Dasar Impres Lareng, Kecamatan Doso, dan saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan kelima tingkat Kabupaten Manggarai Barat. Nama saya Franciscus Jamento. Teman-teman, kalau video sebelumnya saya sudah membahas atau membagi dasar pendidikan yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Dan poin yang saya refleksikan yaitu tentang pengajaran, pendidikan, dan juga menuntun. Ini sudah saya bagikan dan saya refleksikan pada pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan ini saya membagikan video refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada pembelajaran yang kelima modul 1, yaitu demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kali ini saya mengambil poin penting yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu 3 asas pendidikan yang sering disebut atau pada umumnya itu disebut trikon asas. Mengapa disebut trikon? Karena memang bunyi awal dari huruf ketiga asas itu diawali dengan bunyi kon, ya. Ada continue, konvergen, dan konsentris. Ketiga asas ini akan saya jabarkan pada video kali ini. Dan untuk teman-teman sekalian yang baru bergabung, saya mengucapkan selamat datang, dan pastinya jangan lupa klik subscribe, like, dan juga berikan komentar yang positif pada kolom komentar. Dan bila Bapak Ibu menganggap video ini sangat bermanfaat dan berguna untuk referensi dan refleksi Bapak Ibu, silakan bagikan video ini. Dan kali ini saya akan membagikan atau mendemonstrasikan dengan mengangkat sebuah ilustrasi yang sangat-sangat sederhana, namun ini sangat menginspirasi. Karena demonstrasi ini, teman-teman, bisa dibuat dalam bentuk puisi ataupun karya karikatur, ataupun hal-hal lain yang bisa menggambarkan asas trikon ini. Tetapi kali ini saya mengangkat atau mengilustrasikan trikon atau 3 asas ini dalam narasi atau ibarat sebuah jarum jam atau ibarat sebuah jam dinding. Pastikan bahwa video ini sebentar sangat-sangat menarik dan luar biasa, dan pasti penasaran ya Bapak Ibu untuk melihat bagaimana sih korelasi atau mengapa 3 asas ini diibaratkan sebagai sebuah jarum jam. Dan teman-teman, pasti teman-teman mengetahui dan juga bukan hal asing lagi bahwa jarum jam yang ada di sekitar kita ataupun yang ada di rumah kita itu pada umumnya memiliki 3 jarum. 3 jarum. Yang pertama itu adalah jarum detik, yang kedua adalah jarum menit, dan yang ketiga adalah jarum jam atau yang disebut juga jarum pendek. Ini bahasa-bahasa umum yang sering kita gunakan. Lalu yang menarik, teman-teman, jam dinding ini dengan 3 jarum ini memiliki ukuran atau memiliki perbedaan, dan juga desainnya sangat variatif. Jarum detik itu pada umumnya, teman-teman, dia ukurannya lebih kecil tetapi lebih panjang dari kedua jarumnya, dan biasanya warnanya sangat menyolok, misalnya warna merah. Sedangkan jarum menit dan jarum jam itu ukurannya lebih pendek, atau dengan kata lain bahwa jarum jam itu biasanya ukurannya paling pendek dan lebih besar. Jadi ketiganya ini memiliki karakteristik tersendiri, dan ketiganya ini, teman-teman, sangat menginspirasi. Mereka itu bergerak pada satu titik, ya, titik pusat. Dan yang menarik lagi bahwa kecepatan mereka itu berbeda-beda. Jarum jam atau jarum pendek, pergerakannya itu sangat lambat, tetapi dengan irama yang sama.
kemudian menyusul jarum menit, dan yang terakhir yang paling cepat adalah jarum detik. Kecepatan jarum detik itu melebihi kedua jarum yang lainnya. Jarum jam, ya, pergerakannya memang sangat lambat. Ya, demikian juga selanjutnya adalah jarum menit dan detik. Ya, pada saat tertentu, ketiganya ini bisa saling berhimpit satu sama lain. Ya, tetapi tidak saling menghambat, teman-teman. Bahkan dalam 1 kali 24 jam, pada satu titik yang sama, mereka bertiga atau ketiga jarum ini akan berhimpit, yaitu tepatnya pada pukul 24 atau pukul 00. Jadi ini yang sangat luar biasa, namun mereka tidak saling menghalangi. Setelah mereka berhimpit, mereka akan bergerak lagi dengan irama kecepatan yang sama. Jadi terkesan bahwa mereka itu saling mengejar, namun tidak, karena mereka harus kembali kepada titik yang sama. Ya. Ketiganya itu bergerak tanpa berhenti. Ya. Dan peran mereka itu sungguh sangat luar biasa sebagai penunjuk bagi manusia untuk mengatur waktu aktivitasnya. Dan hal yang menarik lagi bahwa jarum jam itu tetap setia, ya, bergerak dari satu titik, dari satu angka ke angka yang lain itu tanpa lelah. Nah, ini yang sangat menarik. Jadi poinnya bahwa jarum jam itu memiliki keunikan, variatif, kemudian dia konsisten dan juga tetap setia. Inilah ilustrasi tentang jarum jam atau jam dinding, teman-teman. Dan ini sangat-sangat menarik menurut saya ketika ini kita korelasikan dengan 3 asas atau trikon asas yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan kita lihat benang merahnya, tri jarum dan trikon asas Ki Hajar Dewantara. Ini yang saya refleksikan. Yang pertama, jarum jam ketiganya itu selalu bergerak. Selalu bergerak. Tentu artinya bahwa selama power dan jarum jam atau jam itu masih baik. Jadi jarum jam itu selalu bergerak. Apa artinya? Bahwa pendidikan itu selalu terus-menerus, berkelanjutan dan secara bertahap, dari satu tahap ke tahap yang lain. Jadi pendidikan, asas pendidikan ini sesuai dengan asas yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah asas yang pertama adalah continue. Continue itu diibaratkan dengan jarum jam yang selalu bergerak tanpa berhenti. Kemudian yang kedua, kecepatan bergeraknya juga berbeda, teman-teman. Jarum jam berbeda kecepatan dengan jarum menit maupun jarum detik. Ini menunjukkan bahwa peserta didik ataupun murid yang kita ampu memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Ada peserta didik yang memiliki kecepatan belajar yang sangat lambat. Ada juga yang memenuhi standar saja, dan juga ada yang kecepatannya lebih cepat dari teman-teman yang lain. Ini adalah asas pendidikan. Apa artinya? Bahwa kita harus mengakui bahwa peserta didik itu memiliki cara belajar dan kecepatan belajar yang berbeda. Ibarat ketiga jarum jam ini yang memiliki irama berbeda, namun selalu pada suatu kesatuan yang memang selalu bergerak setiap saat. Ini asas yang pertama, jadi continue. Continue itu diibaratkan tadi dengan jarum jam yang selalu berputar dan bergerak, dan juga kecepatan dan irama yang sama. Kemudian yang kedua, bentuk jarum jam ataupun bentuk jam dinding itu, teman-teman, bervariasi. Itu tergantung modifikasi dan juga keinginan dari para pemberi ataupun pembuatnya. Hal apa yang ingin disampaikan? Bentuk variasi ini, ya, mengibaratkan bahwa pola pendidikan yang dilakukan oleh guru bisa mengadopsi dari mana saja. Ya. Artinya bahwa guru berusaha ataupun peserta didik berusaha untuk belajar dari berbagai sumber. Dan ingat bahwa pada saat masa pandemi COVID-19, kita bisa belajar kapan dan di mana saja. Dan inilah merupakan asas yang kedua. Asas yang kedua dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, asas yang kedua bahwa konvergen, artinya bahwa semuanya bisa belajar dari mana saja. Bahkan Ki Hajar Dewantara juga mengadopsi praktik-praktik pendidikan atau pola-pola pembelajaran dari luar negeri. Ini asas yang kedua. Dari bentuk variasi, ini mau menunjukkan asas pendidikan yang konvergen. Kemudian yang ketiga, teman-teman, kita perhatikan jarum jam. Jarum jam itu pergerakannya dengan irama yang tetap dan tidak pernah mengubah irama pergerakannya.
Apa artinya ini? Ini sesuai dengan asas yang ketiga, yaitu adalah konsentris. Artinya apa? Pendidikan yang kita lakukan itu tetap menunjukkan identitas dan kepribadian sendiri. Artinya apa? Pendidikan itu disituasikan dengan budaya lokal atau kearifan lokal. Dan bila mana perlu teman-teman, kita inkulturasi budaya dalam pola pembelajaran yang ada. Artinya bahwa pendidikan yang dilakukan itu tanpa bertolak belakang dengan pedoman atau pola budaya yang berlaku pada tempat tertentu atau pada wilayah peserta didik itu ada. Ini asas yang ketiga lah, konsentris. Ini sesuai atau ibarat dengan pergerakan jarum jam yang selalu tetap pada irama yang sama. Jadi ketiga hal ini sangat-sangat luar biasa teman-teman, ilustrasi dari jarum jam ini. Dan hal yang ingin saya tambahkan lagi bahwa kita kembali korelasinya. Yang pertama tadi bahwa asas kontinu jarum jam, ya, bahwa 3 jarum bergerak tanpa henti, 3 jarum itu bergerak tanpa henti. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pendidikan itu diusahakan secara terus-menerus, ya, pada tatanan arah yang benar dan secara teratur, dan yakin bahwa setiap tahap itu perlu dievaluasi. Lalu yang kedua, 3 jarum bergerak dengan kecepatan yang berbeda, bahwa peserta didik memiliki cara belajar yang berbeda, lambat, sedang, dan juga cepat. Ibarat jarum jam itu yang memiliki kecepatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah ketiga jarum jam itu berhimpit pada pukul 0.0 atau pada pukul 24 dan seolah berdampingan satu sama lain. Apa artinya ini teman-teman? Bahwa walaupun aneka cara dan kecepatan belajar peserta didik itu bahwa berbeda, tetapi pada suatu titik mereka akan sama, dan pada garis-garis tertentu mereka akan selalu bersama dan memiliki cara pandang yang sama juga. Pada aspek lain juga bahwa mereka memiliki kemampuan dan cara pandang yang berbeda, ya. Apa yang berkemampuan cepat tadi dalam aspek kognitif, namun lambat dalam aspek-aspek psikomotorik ataupun afektifnya kurang. Dan inilah keunikan dan karakteristik yang harus dihormati dan diyakini sebagai kekuatan yang berbeda pada peserta didik. Ini asas kontinu yang pertama. Lalu yang kedua teman-teman, asas konvergen dalam jarum jam. Desain jarum jam tadi itu kan bervariasi, ya. Ini memiliki peran bahwa jarum jam tetap memiliki peran yang sama untuk kehidupan manusia, yaitu mengatur segala aktivitas kita. Ini hal yang penting. Lalu yang ketiga tadi bahwa asas konsentris. Konsentris maksudnya apa? Jarum jam itu konsisten, bergerak dengan irama yang sama. Artinya tadi saya sudah jelaskan bahwa sesuai dengan kepribadian dan kearifan lokal budaya di satuan pendidikan atau di mana peserta didik itu berada. Dan kesimpulan akhir teman-teman, saya merefleksikan bahwa refleksi poin penting dari trikon asas Ki Hajar Dewantara yang saya sandingkan atau ibaratkan dengan trikon jarum jam, yaitu pertama bahwa kita menyadari bahwa masih ditemukan para guru, termasuk saya juga teman-teman, melaksanakan proses pendidikan di sekolah yang kurang memperhatikan trikon asas yang telah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Kadang kita maupun peserta didik lebih mempertontonkan budaya dari luar dengan menganggap bahwa budaya atau kearifan lokal itu sebagai suatu hal yang kuno dan tidak zamannya lagi. Ini yang berbahaya. Maka peran guru adalah sekiranya boleh agar mengembalikan pola-pola pendidikan kita pada asasnya ini, trikon asas ini. Lalu pengembangan proses pendidikan ya untuk tetap berpedoman pada asas yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Lebih dari itu bahwa belajar dari ilustrasi sederhana yang saya sampaikan tadi, bahwa jarum jam yang selalu bergerak, memiliki kecepatan yang berbeda tadi teman-teman, dan juga bahwa pada titik-titik yang sama mereka akan saling berhimpit, serta walaupun didesain dengan variasi yang berbeda, tetaplah memiliki peran masing-masing yang sangat sentral. Inilah ilustrasi dari jarum jam teman-teman. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa trikon asas Ki Hajar Dewantara saya ibaratkan dengan tri jarum jam, yaitu bahwa dia akan bergerak, selalu bergerak, dan yang kedua adalah konsisten dengan irama yang sama, dan juga bersifat terbuka yang diibaratkan dengan desain yang berbeda. Dan teman-teman mungkin sampai di sini dulu refleksi yang saya sampaikan tentang asas pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yang dinamakan trikon asas. Karena itu saya mengucapkan terima kasih karena sudah
menyaksikan video yang saya bagikan. Dan sekali lagi teman-teman, apabila teman-teman ingin berkomentar, silakan berikan komentar yang positif pada kolom komentar. Komentar dari teman-teman akan saya terima dengan hati terbuka. Dan bila teman-teman menganggap bahwa video yang saya bagikan ini sangat bermanfaat, silakan bagikan teman-teman video ini kepada yang lainnya. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini, dan pastikan jangan lupa klik subscribe, like, dan juga berikan komentar yang positif untuk pengembangan channel ini selanjutnya. Saya Franky Saminto, saya mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak, merdeka belajar.